Nah itu dia, saya juga bingung, masalahnya kan banyak kan yang saya juga katanya pacarnya ternyata belum, katanya belum ternyata pacaran. Saya jadi bingung, ya udahlah, terserah dia lah. Lama tak muncul, band papan atas, Ungu, jelang Ramadan lakukan syuting video klip untuk lagu religi terbarunya. Bukan hanya syuting, kelimanya juga sangat menikmati momen kumpul bareng. Bagi Pasha, momen seperti inilah yang mereka rindukan, saling berbagi dan bercanda bersama di tengah kesibukan satu sama lain. Persiapannya bisa dibilang cukup singkat ya, karena memang waktu itu materi lagunya sendiri yang dikirim sama Mas Enda tuh sudah 80% jadi. Kita tinggal ngikutin, tinggal melengkapi, mengembangkan yang sudah ada. Ya kurang lebih 2 tahun lah. Lama ya. 2 hari rekaman, terus melalui proses mixing dan lain-lainnya kurang lebih seminggu lah. Kalau masalah request atau enggak aja udah pasti kita pasti akan buat ya, gitu ya. Tapi sejauh ini kan pasti namanya fans Flickr pasti dia pasti nungguin gitu kan. Apalagi kita udah bilang kata Mas Maki udah tradisi, jadinya udah kewajiban kita kalau setiap bulan puasa itu harus bikin religi gitu. Beginilah gaya kita bapak-bapak yang ya cuman ini yang membuat kita punya nilai satu sama lain kan, saling rindu karena bercandaannya gitu, ya kan? Dengan segala aktivitas yang kita punya, dengan segala ya namanya bapak-bapak lah ya urusannya kan sudah banyak, tanggung jawabnya juga sudah banyak, jadi ya dengan cara sederhana seperti inilah kemudian kita bisa saling mengisi gitu. Harapannya simpel aja ya, sebuah karya yang kita buat bisa sampai artinya, bisa didalami sama teman-teman penikmat musik, terkhusus juga Ungu Clickers, dan Mas Maki bisa lanjutin lebih lanjut. Apa sih ya ini kan kontinuitas ya, satu buat kita, dan harapan kita mungkin diterima dengan baik dengan fans, mungkin juga yang pendengar baru. Dari sisi musikalitasnya yang ini agak berbeda dari biasanya Ungu. Mudah-mudahan perubahan kecil ini bisa jadi bumbu baru buat jalan cerita Ungu ke depan gitu loh, insya Allah. Karirnya sebagai musisi tak membuatnya lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Pasha menyebut jika dirinya kerap kali memantau semua kegiatan anak-anaknya. Dirinya juga ikut terlibat membagi waktu dengan sang istri, Adele, dalam mendukung semua kegiatan anak-anaknya. Anak sulung mereka, Keisha, yang kini karirnya sedang berada di puncak, Pasha bersyukur sebab kini sang anak bisa berada di titik saat ini. Pasha selalu mengingatkan agar Keisha bisa menyisihkan semua penghasilannya untuk ditabung. Meski sudah memiliki penghasilan sendiri, namun Pasha mengatakan jika sang anak masih meminta kepada sang ayah. Tak hanya Keisha, Kayla pun baru-baru ini menyelesaikan dan naik tingkat pada kegiatan bela diri yang sedang ditekuninya. Sebagai bapak bangga ya melihat karir anak semakin menanjak gitu ya. Ya tentu kita doakan mudah-mudahan terus terjaga, terus terpelihara, dan kisahnya sendiri juga terus semangat gitu kan, dan jaga kualitas kerjanya karena semakin tinggi pasti tuntutan profesionalismenya pasti lebih tinggi gitu. Ya, bismillah lah, sebagai orang tua mah senang. Ya dia ini kan lagi masa-masa dia menikmati betul ya yang pertama ya karirnya yang sedang luar biasa ya, cerah gitu. Ya saya jujur tidak pernah
tahu dan tidak pernah mau campur urusan rezeki yang dia dapat gitu tuh. Ya tentu besar kecilnya harus disyukuri. Dan tentu ya sebagai bapak juga saya sering bilang, pokoknya berapapun penghasilan kamu, jangan lupa nabung. Karena nabung itu kan penting buat masa depan gitu. Silakan mau main, ya nikmati, harus dinikmatin juga. Bapaknya juga kan begitu. Iya ada hasil yang kita dapatkan ya. Ada yang keluarga, ada yang buat hobi, ada yang buat apa ya. Kita nikmatin aja gitu. Ya masih lah pasti. Ya. Bisa diminta buat apa tuh? Banyak ya buat main, ya buat apa, makan, buat jalan-jalan, ya biasa. Disinggung soal Keisha yang kabarnya ingin menikah muda. Sebagai ayah, Pasha tak ingin melarang. Baginya jika memang sang anak sudah menemukan pasangan yang tepat dan membuatnya bahagia, Pasha hanya bisa mendoakan. Namun yang terpenting saat ini untuk bisa bertanggung jawab dan menjaga diri pada karir yang dimilikinya saat ini. Ya, jodoh kan kita nggak tahu ya. Kalau kita kan sebagai orang tua kan selalu mendoakan. Ya, kapanpun dia ketemu jodohnya nanti, bismillah gitu kan. Karena hal itu tidak bisa ditunda-tunda. Kalau memang suatu saat Keisha sudah ketemu sosok yang dia seneng ya kan, yang bisa bikin dia happy, bisa bikin dia tenang, bisa bikin dia semangat, dan dia punya niat untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ya nggak masalah juga. Kita kan orang tua cuma bisa menasehati gitu. Nah itu dia, saya juga bingung, masalahnya kan banyak kan yang saya juga katanya pacarnya ternyata belum, katanya belum ternyata pacaran. Saya jadi bingung, ya udahlah terserah dia lah. Yang penting jaga diri, jaga kesehatan, karena kerja ke depan kan masih banyak. Ya karena memang nggak perlu ada yang diatur-atur, ya biasa-biasa saja. Sebagai orang tua kan kita wajib, mau dibilang ayah sambung, mau dibilang ibu sambung kan, semua tetap harus menempatkan dirinya gitu kan. Ya harus sayang sama anak juga harus sayang sama orang tua. Ya kebetulan memang anak-anak juga semuanya ya happy gitu. Jadi nggak ada yang diatur-atur, nggak ada yang dibuat-buat, ya memang seperti itu. Iya kan, kalau saya kan anak-anak udah pada gede ya. Saya juga nggak pernah ngatur-ngatur harus kapan di ayah, kapan di bunda, kapan di mana, kan terserah mereka gitu. Udah pada gede, udah ini Nasya udah mau 17 tahun kan, udah nggak kerasa waktunya. Bapaknya udah tua. Jadi ya sekali lagi saya katakan bahwa sekarang kita tinggal bagaimana mengawal anak-anak ini bisa mencapai cita-citanya, ya kan? Mungkin nanti Nasya mau kuliah di mana, Syakina dengan hobinya yang ice skating mau gimana, Keisha dengan dunia aktornya, ya kita kawal aja lah anak-anak ini gimana baiknya. Iya memang ya pada akhirnya kan keluarga harus baik-baik aja gitu pada akhirnya, karena kalau keluarga tenang ya kan, semua juga enak gitu, semua juga nyaman gitu. Nah saya juga bingung ini, anak-anak saya yang perempuan memang rata-rata tomboy semua gitu. Saya kira juga dulu seperti itu ya kan. Sekarang Kaila dengan dunia bela diri dia suka, ya bagus-bagus aja, senang. Yang penting kan cari sehatnya, terus motoriknya ya gitu, biar dia olah gerak gitu, olahraganya juga bagus. Oke lah, tinggal dikawal aja. Kemarin bukan lomba, kenaikan sabuk. Kenaikan sabuk jadi. Adil nemenin ya, tapi Iya, Kaila udah wanti-wanti, pokoknya aku mau naik sabuk jangan sampai Dedi atau Momi nggak nemenin gitu. Ya udah, kebetulan saya nggak sempet nemenin, jadi Mominya enggak sih, kan habis itu dia minta hadiah gitu. Ya udah, hadiahnya naik motor keliling-keliling nyari gorengan, nyari bakso. Ya tergantung anak-anak. Kita akan lihat seperti apa kan. Ya sekarang kan lagi zamannya mereka nyoba-nyoba semua hal kan. Yang penting positif, nggak ada masalah.